Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifaa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kembali dan bertemu lagi di UH Channel, teman-teman. Bantu like-nya, bantu komennya, bantu share-nya, dan jangan lupa subscribe-nya. Dan jangan lupa bahagia jos, jiwa orang-orang sehat semakin sedikit. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir dan Al-Hakir akan sedikit menjelaskan tentang beberapa macam yang menghilangkan pahala puasa. Sang Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Dan ada salah satu di antara sabda Nabi dengan redaksi yang sama, yakni man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan bulan suci Ramadan, yang mana perkara ibadah puasa ini adalah hukumnya wajib bagi seluruh orang-orang muslimin wal muslimat, bagi semua jami'il mu'minin wal mu'minat yang mengimani Allah, yang mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana agar kita melakukan aktivitas di dalam beribadah puasa, pahala yang kita lakukan di dalam puasa itu tidak hilang? Kita harus mengetahui ada beberapa macam dan faktor yang menghilangkan pahala puasa. Kalau kita berpuasa, berarti seluruh anggota tubuh kita pun harus berpuasa. Mulut kita harus berpuasa, mata kita harus berpuasa, telinga kita harus berpuasa, perut kita harus berpuasa dari melihat segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Dan pada kesempatan kali ini ada beberapa macam mengenai tentang hilangnya pahala puasa kita. Disebabkan kenapa pahala kita hilang di dalam melakukan puasa? Yang pertama ialah karena kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuasakan lisan. Kenapa salah satunya bisa menghilangkan pahala puasa? Nah, kita tidak mengetahui beberapa macam yang menghilangkan puasa. Yang menghilangkan pahala puasa yang pertama ialah ghibah. Dan yang kedua adalah an-namimah, adu domba. Yang pertama adalah ghibah, membicarakan aib-aib orang lain, membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain. Itu bisa membatalkan puasa. Dan yang kedua ialah an-namimah, adu domba. Selagi kita menjalankan aktivitas kita di dalam bulan suci Ramadan, yakni ibadah puasa, maka jagalah lisan kita dari an-namimah. Apa itu an-namimah? An-namimah adalah adu domba. Dan yang ketiga, selain ghibah, selain an-namimah, ialah janji-janji palsu. Hindari selagi kita menjalankan ibadah puasa dari pagi sampai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, kita jaga lisan-lisan kita dari janji-janji palsu. Dan yang berikutnya ialah an-nadru bisyahwat, melihat segala sesuatu yang disertai dengan syahwat, melihat segala sesuatu yang disertai dengan nafsu, melihat segala sesuatu yang dibarengi, yang diikuti dengan nafsin dan nafsu. Maka hindari selagi kita menjalankan ibadah puasa, menghindari dari hal-hal yang mendatangkan syahwat. Adapun yang selanjutnya dari ghibah, dari an-namimah adu domba, yang ketiga ialah janji palsu,
yang keempat nadru bisyahwat, dan yang selanjutnya ialah kizib atau berdusta, dan yang terakhir ialah melontarkan ucapan-ucapan yang keji. Dan 6 perkara ini yang bisa menghilangkan pahala-pahala puasa kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kita selama di bulan suci Ramadan. Allah beri kuat kita, dan Allah beri nafsu lisan kita membaca Al-Quran. Allah beri nafsu mata kita memandang Al-Quran. Allah beri nafsu telinga kita mendengarkan nasihat-nasihat rohani. Dan Allah beri mampu kaki langkah-langkah kita untuk menuju masjid-masjid Allah. Karena di bulan suci Ramadan sunnah akan dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi perbuatan dan kegiatan aktivitas fardu kita subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Maka di Ramadan ini sedikit perbuatan kita amal soleh akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.